Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Saya bacakan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Jemaat dikasih Tuhan, ayat yang luar biasa. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ini yang seringkali sulit dilakukan. Kenapa? Tuh, kata-katanya indah, gampang ya, tinggal dibaca, mengatakan serahkanlah, tinggal menyerahkan, apa susahnya. Tetapi pada kenyataan yang terjadi, orang sulit menyerahkan hidup kepada Tuhan. Orang lebih mempertahankan dirinya sendiri, egonya, semuanya berdasarkan pertimbangannya sendiri, apa yang dipandang baik, tidak lagi mendengarkan Tuhan, Padahal ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ini mempercayai Tuhan. Semua mengatakan aku percaya Tuhan. Tetapi betulkah kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Saat dalam pergumulan, saat dalam masalah, apa yang kita lakukan? Cenderung orang cari jalannya sendiri. Ketika dengan kekuatannya, dia merasa terbatas, tidak bisa lagi. Akhirnya apa? Cari kekuatan lain. Parahnya lagi, kekuatan lain di luar Tuhan. Ini banyak yang terjadi demikian, bahkan orang Kristen secara miris saya mau katakan sungguh eman, katanya percaya Tuhan, tetapi masih juga memakai cara-cara kuasa lain atau kuasa kegelapan. Ada loh. Saya mengatakan ini bukan hanya sekedar itu hanya hoax. Enggak, betul. Sampai segitunya. Kenapa demikian? Karena selalu mereka akan mengatakan namanya juga ikhtiar, namanya juga usaha. Siapa tahu Tuhan pakai. Ini loh, sayangnya salah pengertian ini. Bahayanya orang yang tidak mengerti akan kebenaran firman. Dia akan mengatakan, membenarkan perbuatannya dengan bahasa yang rohani. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai kok itu orang pinter itu. Tuhan bisa pakai kok kuasa ini itu. Cuma dikasih Tuhan dengar baik-baik. Jangan sampai kita tersesat. Firman Tuhan katakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dan janji Tuhan apa? Ia akan bertindak. Ini luar biasa. Kita punya Tuhan yang maha kuasa.
Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Apa janji Tuhan? Iya, Tuhan akan bertindak dan Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Artinya Tuhan yang membela engkau, Tuhan yang berperkara atas hidupmu. Ya, tapi seringkali ya, itu tadi, kita ketika menghadapi masalah seakan terlalu besar dan akhirnya Tuhannya tidak kelihatan. Karena fokusnya di masalah-masalah. Akhirnya dengan kekuatan yang gak mampu, minta pertolongan kekuatan yang lain lagi. Padahal kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang berkuasa melakukan segala perkara. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kepedulian Tuhan. Cuma dikasih Tuhan, ayo serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Jangan ada keraguan lagi. Nah nanti gimana kalau begini dan begitu? Tuhan kan nggak kelihatan. Ya, seringkali kita membatasi kuasa Tuhan. Itulah kenapa kita nggak mengalami mujizat Tuhan. Kenapa orang nggak mengalami pertolongan Tuhan padahal dia udah berseru-seru. Ya, kadang-kadang ini loh, kurang percaya. Ya, jadi yang mulutnya mengatakan gitu, hatinya belum bisa percaya. Bahkan apa yang diperbuatnya seringkali juga tidak sejalan dengan yang diucapkan. Minggu ke gereja, habis pulang gereja, pergi ke sana ke sini dengan kekuatan yang lain lagi. Hati-hati, jangan sampai kita diperdayai iblis. Ingat, Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan kita. Pastikan bahwa Tuhan jugalah yang akan menjadi penyelamat bagi hidup kita. Bukan kekuatan yang lain. Ya, mengandalkan kekuatan sendiri aja, Alkitab katakan terkutuklah, ya kan? Mengandalkan kekuatan sendiri, belum pakai kekuatan yang lain, ya. Terkutuklah, ya, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, karena itu mari serahkan hidup kepada Tuhan, percaya kepadanya bahwa Dia akan bertindak. Ya, ketika kita sudah menyerahkan hidup kita ada di dalam kuasa Tuhan. Dan Ia akan bertindak, Ia akan memunculkan kebenaranmu, Ia yang akan memberikan hakmu. Artinya Dia membela hidupmu. Dan engkau pasti akan mengalami kemenangan. Sebab Tuhan tidak pernah gagal. Mari percayai Tuhan Allah kita, Tuhan yang hidup dan kuasanya tetap nyata dan terjadi. Itu bukan dongeng. Oh dulu seperti itu. Sekarang gimana? Sekarang Tuhan masih tetap sama. Dia tetap berkuasa. Dan Dia mau menolong saudara. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau nyatakan. Kami mempercayai Engkau. Kami serahkan hidup kami. Dan biarlah Tuhan di dalam kuasa-Mu. Di dalam kendali-Mu. Hidup kami ya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami sudah berserah, Engkau yang akan bertindak, Engkau yang akan memunculkan kebenaran kami, Engkau yang akan memberikan hak kami, Engkau yang akan membela hidup kami. Kami mau percaya Tuhan, di dalam tangan-Mu segala sesuatu terjadi yang tidak ada satu kuasa apapun yang bisa mengalahkannya. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hidup kami dan juga aktivitas kami hari ini. Mohon tuntunan penyertaan-Mu, jauhkan dari kami celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.